Kemarin tentang analoginya si binding ya. Nah, Mas Michael kan ada pertemuan soal binding. Oh, di sini. Nah, mungkin saya kasih visual dulu. Yang kemarin Mas Michael juga udah sempat lihat. Ini tentang binding ya. Kalau kalau state aman ya Mas Michael ya? Nggak ada pertanyaan deh. Kebayang maksudnya dia penggunaannya untuk Nggak apa? kebayang. Fungsinya. Oke. Iya. Berarti lebih ke binding gitu ya. Nah, kalau binding itu dia sebetulnya bukan bukan sumber data sesungguhnya. Gampangnya bayanginnya gitu. Dia itu sebagai jembatan ke sumber data yang sesungguhnya. Nah, sumber data yang sesungguhnya itu bisa jadi ada di view yang berbeda, bisa jadi ada di screen yang berbeda. Cuma dengan membuat sebuah variabel itu menjadi binding, maka Mas Michael itu punya akses ke variabel yang sesungguhnya. Nah, kalau di sini dicontohkan kan ada dua state kan, maka dua state ini ada di dua memori yang berbeda. Itu di alokasi memorinya yang berbeda. Tapi beda ceritanya kalau Mas Michael bikin uh, satu state, satunya binding, di mana si state ini ada di screen yang pertama, sedangkan binding ada di screen yang kedua. Somehow Mas Michael bisa membuat keduanya seolah-olah saling terkoneksi, saling synchronize gitu. Dimana ketika Mas Michael mengubah yang binding, maka yang state juga nilainya berubah. Begitu sebaliknya, Mas Michael mengubah yang state-nya, maka yang bindingnya juga akan berubah. Kayak gitu. Nah, ini bisa kita pakai untuk um, mempassing data antar view. Nah, kalau di UIKit kan ada istilahnya segue ya. Segue itu buat pindah link, pindah screen-nya ya. Nah, kalau mau pindah screen bisa passing datanya lewat segue. Nah, kalau di Swift UI, kalau kita mau passing data, itu bisa juga pakai binding. Caranya gimana? Mungkin saya kasih sedikit overview dengan membuat sebuah project baru. Simple aja. Saya bikin app iOS versi binding. Gitu ya. Misalkan ini pakai Swift UI, X, create. Oke. Nah, kalau Mas Michael mau lihat dulu saya bikin nggak apa-apa. Nanti kan videonya saya bakal kirim juga nanti habis ini bisa record. Mas sambil saya bikin, kalau Mas Michael ada pertanyaan langsung tanya aja ya. Ya, Kang. Oke, ini kan saya punya satu screen namanya content view untuk saat ini ya. Kemudian saya pengen bikin satu screen lagi nih, misal. Oke, bikin satu screen lagi. Saya kasih nama misalkan edit view begitu ya, misal ya. Create. Nah, oke. Di sini saya siapin sebuah state variable, state var. Let's say saya pengen menampilkan username aja gitu ya. Itu datanya string. Nah, defaultnya username-nya adalah Rizal misalkan atau Michael misalkan Mikael gitu ya. Nah, kemudian di sini daripada bilang hello world saya bilang hello at username gitu. Nah, sampai di sini saya belum uh, apa ya, belum melakukan apapun yang berkaitan sama binding. Ini masih pure state aja. Dimana saya punya variable username, yang variable username ini berisikan nilai Michael. Kemudian misal gitu ya, saya pengen bikin sebuah screen edit gitu. Jadi saya pengen ngedit nama Michael tapi bukan dari screen ini, cuma dari screen yang lain. Kalau dari screen ini kan gampang ya, kita tinggal bikin text field aja nih. Text field, kemudian kita bilang di sini username, terus uh, apa nanti
editable text-nya bakal disimpan di mana? Disimpan di username. Kalau kayak gini kan sebenarnya gampang karena di satu screen tuh. Misalkan saya ganti Rizal Hilman, di atasnya juga akan langsung berubah. Nah, pertanyaannya kalau screen-nya berbeda gimana? Salah. Kalau screen-nya berbeda gimana? Nah, di sini kita butuhkan binding. Kan sebelumnya kita bikin link dulu ya supaya dia bisa pindah ke screen yang edit view. Gitu. Saya bikin sebelum bikin navigation link mungkin kita bikin binding datanya dulu aja ya sama kayak yang ada di sini nih. Nah, saya punya source of data-nya, kemudian saya punya binding variabelnya yang nanti username itu bisa diakses lewat binding. Di edit view nanti saya akan bikin source binding kemudian username tipe datanya string. Nah, tipe datanya disamakan dengan tipe data sumbernya. Kalau nama variabelnya sih enggak. Nah, untuk preview, karena kita punya binding variabel, di mana dia itu menganggap kita memiliki parameter yang harus diisi. Cuman preview ini kebutuhannya untuk di sini aja. Jadi biasanya kalau kita punya binding dan previewnya minta untuk diisikan data di initializer-nya, biasanya kita pakai dot constant. Jadi dia pakai data dummy, data temporary. Di sini kita bisa isi result. Ini hanya kebutuhannya untuk preview di sini ya, nggak ada kaitannya sama ketika yang akan dijalankan simulasi. Oke, kita udah punya bindingnya. Kemudian di sini saya misalkan bikin sebuah view context tag ada text field, saya pakai text field itu si padding kan ya. Sampai di sini masih aman Mas atau bingung? Masih aman, Mas. Masih aman ya. Ini masih berkaitan sama Sebetulnya kan view kemarin form. text field kita juga sempat nyoba yang satu. Iya. Oke, terus di sini paling saya bikin button kali ya untuk nge-save gitu ya. Action, terus ini saya bilang save. Oke. Kemudian di sini untuk pindah berarti saya harus nih view-nya udah ada, view editnya udah ada, view yang nampilin teksnya juga udah ada. Nah sekarang gimana caranya biar kita bisa pindah dari content view ke edit view? Kita butuh kayak navigation link namanya. Sini kita buat navigation link. Jadi kayak kita bikin linknya ya. Tidak aja nih yang destination label yang paling simple. Destinationnya kita isi kosong dulu, kita bikin teksnya dulu. Teks di sini saya kasih nama edit user edit username misalnya. Link ini tujuannya kemana? Tujuannya ke edit view. Nah pas Mas ngetik edit view di sini dia udah minta binding ke step username. Karena kita udah ngedefine di edit view ini ada satu binding yang harus disertakan. Oke. Nah, karena dia sebuah binding, kita nggak bisa langsung nulis username. Kita harus pakai apa, Mas? Ingat nggak kemarin? Pakai dolar. Pakai dolar. Spesial untuk ini kita kasih dolar di depan. Nah, udah. Tunggu. Oke. Di sini, edit username, dia masih abu-abu, dia nggak bisa diklik. Mas Michael bisa nebak nggak kenapa? Bentar, kalau kemarin di video kan sebetulnya lebih bentar itu kan yang sheet ya. Kalau yang sheet kan bukan sheet, kalau yang kemarin 3 layer yang navigation itu kan cuma di tampilan previewnya doang. Tapi kalau di simulatornya sebetulnya udah berjalan sih. Oke, kita Gitu. coba Tapi jalankan kalau ya. di sini Coba ya. Coba dulu kita kalau coba di dulu. sini Ini kadang suka kelupaan sebentar. Ya Allah, kita coba.
Ini Mas Michael baru pulang kerja berarti ya? Iya, pulang kantor jam 7-an tadi langsung naik KRL. Yes. Nah, dia masih nggak bisa Mas. Karena Ih, kalau Mas pakai navigation link, itu harus direp sama navigation stack di screen yang pertama muncul. Nah, screen yang pertama muncul itu adalah ih, content view. Tahu dari mana? yang buat rootnya ya. Betul, reviewnya. Di sini dia bilang content view kan. Maka di sini, di yang paling pertama nih Iya. kita harus fokus ke dalam navigation stack dulu nih. Nah, ntar yang v stack-nya ke bawah, ini kita pindahin semua ke dalam. Begitu. Jadi si navigation stack ini ada di paling luar. Habis core body langsung navigation stack. Coba kita refresh previewnya. Nah, dia udah bisa. Pas mas klik edit username, di sini udah ada Michael sesuai dengan yang ada di sini. Ya, pas mas edit, kemudian Iya betul. apa? Michael, Michael apa mas kepanjangannya? Varian ya. Iya. Michael Marian. Oh ini tombol save-nya belum berfungsi ya. Kalau mau ada pakai navigation stack Iya kan. dan mau kembali ke view sebelumnya kita harus bikin dismiss variable pakai environment variable. Ini udah bawaan sih. Jadi kalau mau dismiss viewport view yang sudah muncul bisa pakai dismiss. Nah, di sini kita panggil aja dismiss. Oke, kita coba lagi. Edit ke variable. Save. Ini udah berubah. Kayak gitu. Jadi kalau Mas mau komunikasi antara dua view yang berbeda, baik view-nya ada di satu screen atau di screen yang berbeda, maka di view yang lain itu Mas pakai binding. Sampai di sini masih ada yang bingung. Enggak, berarti yang saya konfirmasi ulang. Berarti kan state dan binding ini kan menjembatani ya tadi kalau menurut Kang Rizal. Nah, ketika Yes, dia menjembatani sebetulnya belum sampai ke tahapan untuk menyimpan data tersebut di belum. bindingnya atau sudah sebetulnya kan? Menyimpan itu bagaimana maksudnya? Apakah menyimpan secara lokal ketika app-nya di close dia masih ada atau gimana? Ya, lebih miripnya gini kan kalau kalau kita sekarang kan bikin data karena kita kan sudah mendeklar secara hardcode ya istilah saya bahwa Di di sini, bagian awal di content view kan hmm, username-nya adalah Michael dan tadi betul. ketika kita melakukan proses Edit, istilahnya mencoba-coba gitu kan edit ya, sebetulnya menambahkan kayak nama tengah atau mungkin diganti usernya menjadi Kang Rizal atau digantilah dengan nama orang lain. Tapi kan hmm, kalau si previewnya kemudian kita play ulang gitu ya atau sekarang kita tutup escort-nya kemudian besok kita buka lagi dia akan tetap mulainya balik lagi dari Michael-nya kan bukan si betul, yang kedua itu berarti akan harus ada proses tambahan lagi untuk betul, menyimpan baik itu lokal ataupun proses yang lain ya Kang. betul, betul. Tepat banget. Jadi misalkan seperti yang Mas Michael tadi bilang, ini kita udah punya variabel isinya Michael ya. Kemudian kita edit jadi Lisa, jadi John gitu ya. Nah, jadi John lalu kita save. Di sini di screen yang pertama dan yang kedua ini udah berubah. Kita back tuh masih tetap sama. Cuma kalau kita close, lalu kita buka lagi, kita play apa tadi nih? Pasang berapa ya? Oh ini nih. Dia balik ke Michael lagi. Kenapa? Karena ini kita masih hardcode nih. Nah, kalau Iya. mau ketika di close dia masih ada, terus ada satu hal lagi yang diimplementasi, yaitu data system istilahnya. Which is yang akan kita bahas nanti hari Sabtu.
Gitu. Oke. Nah, kebetulan sisa dua pertanyaan lagi adalah yang pertama, kalau begitu proses ini apakah tadi sama Kang dengan si protokol? Karena kalau dulu yang saya nangkep ketika diceritakan tentang konsep protokol itu, kesannya juga dia sebagai jembatan antara view satu ke view controller ya kalau nggak salah dulu Yes, ceritanya. Karena dulu yes. ada proses yang harus dilakukan gitu. Ya, di kalau saya tebak kemungkinan yang waktu itu Mas bahas dan mentor Mas itu berkaitan nama delegate pattern Iya betul, protokol Swift. dan delegate. Iya, delegate pattern saya coba gini mungkin passing data with delegate. Saya coba carikan. Nah, jadi kalau Mas punya dua view controller dan Mas mau saling mempassing data, biar perubahannya bisa diterima oleh view controller sebelumnya, Mas bisa pakai delegate. Saya bisa jawaban singkatnya sebetulnya iya, kayak gitu. Iya. Kalau di Swift UI itu Mas bisa pakai state dan binding untuk passing data antara screen. Kalau di UI Kit Mas bisa pakai delegate, kayak gitu. Oke, itu sih Mas jawabannya yes. Kalau di UI Kit itu Mas kalau mau bisa passing data antara screen atau antar view controller bisa pakai delegate pattern, kalau di Swift UI pakai state binding. Jawaban singkatnya seperti itu sih. Oke, siap kebayang. Nah, tadi pertanyaan yang terakhir sebetulnya bukan relate sama Swift UI yang ini yang sedang kita bahas hari ini ataupun yang kemarin Sabtu sih, Kang. Nggak Lebih apa-apa. ke mungkin punya punya masukan atau usulan atau mungkin pernah ketemu case-nya juga di tempat Akang ngajar. Kalau misalkan ada yang kan salah satu materinya Akang itu kan nanti ada Swift data ya kalau nggak salah atau yang tadi relate dengan data kan. Nah, Ya. kalau misalkan ketika orang mau belajar membuat semacam database ya, baik nantinya ujungnya dibuat di lokal ataupun menggunakan JSON atau menggunakan metode yang lain, biasanya Akang atau teman-teman yang lain bakal nge-suggest dia mulai belajarnya dari mana sih Kang? Karena kadang-kadang kan kalau buat orang yang nggak pernah main database, lalu Ya. ingin berkenalan dengan database, challenge-nya itu ada dua. Either dia bingung bikin tabel untuk database-nya, atau bingung untuk membangun si relationship di antara database yang ada gitu sih, Hmm. Kang. Lebih ke Hmm. tips and trick untuk memahami database, karena yang saya lihat di dunia kerja saya saat ini, walaupun saya nggak masuk di dunia coding akhirnya, Yes. tapi database masih relate dan agak sulit gitu nyari orang buat diajak diskusi tentang database nah gitu. Lebih ke sana sih Kang. Ya, ya, ya. Berkaitan sama database, biasanya kita pertanyaannya ke soal database harus belajar apa dulu gitu ya. Iya, karena Gitu. ada yang suggest, oh belajarnya SQL dulu, ada yang bilang harus database relationship-nya dulu gitu. Kadang bingung Ya. juga gitu. Sebetulnya kalau saya bagi dua ya Mas, bermain sama database ini ada tahap mendesainnya, satu ada tahap satu atau tahap planning, ada tahap implementasi atau aplikasi. Kalau tahap implementasi atau aplikasinya banyak, Mas bisa pakai SQL, bisa pakai SQLite, bisa pakai apa namanya ya, MariaDB, bisa pakai juga Postgre dan lain-lain. Karena ini adalah tahap implementasinya. Cuman kalau di tahap desain atau planningnya, tentu Mas harus mengerti konsep namanya eh, apa ya, eh, entity relationship diagram. Karena biasanya database itu dia punya relasi antara entitas satu dengan entitas lain. Contoh, kalau kita punya kita punya online shop, itu ada namanya keranjang belanja gitu ya.
Ada namanya produk. Nah, keranjang belanja dengan produk katalog, terus ada lagi juga namanya user database. Ini tiga-tiganya berkaitan sama data yang disimpan gitu. Nah, gimana caranya ketiga data ini bisa saling berhubungan? Itu Mas akan paham ketika Mas mengerti istilahnya eh, entity relationship diagram. Istilahnya. Jadi arti ini biasanya dipakai untuk merencanakan atau memulai atau mendesain kira-kira struktur database-nya itu akan seperti apa ya, kayak gitu. Yang dimana dia itu lebih ke visualnya, kayak gitu. Di sini misalkan ada satu database, di mana di database ini kayaknya case-nya dia e-commerce, kemudian ada beberapa entitas data nih, ada tabel kiriman, ada tabel customer, ada tabel item, ada tabel object. Gitu. Jadi sebelum kita implementasi, saran saya sih itu ya, belajar gimana sih caranya mendesain sebuah database. Gimana cara menentukan relasi antara entitas ini. Dan gimana caranya menentukan akan ada atribut apa aja yang menempel ke table tersebut atau ke entitas tersebut. Kayak gitu. Mungkin tahap satu itu dulu. Mas pernah lihat diagramnya atau pernah belajarnya? Pernah lihatnya iya, belajarnya enggak. Oh, I see, I see. Paling itu Mas kalau dari saya ya, karena dulu saya belajar juga eh, kalau saya nggak kebalik sih sebenarnya waktu itu belajarnya dari cara pakai SQL-nya dulu, tapi kok bingung gitu lama-lama. Oh, ternyata kita harus ngerti dulu ya, apa itu database, kenapa perlu ada penjelasan di antar database. Oke, Eh, Kang. Kalau agak sedikit uh, mundur ke slide kita kemarin, berarti kan uh, kalau kemarin itu kita menggunakan array, array itu berurutan kan ya. yes, yes. Yang kemarin ada sequence nomor 0, 1, 2, 3 itu sebetulnya adalah versi apa tadi ERD yang paling sederhana, yaitu menggunakan urutan sequence kan. Kalau nggak salah kemarin Akang juga sempat mention sekilas kayak dictionary sebetulnya lebih kayak berpasangan ya kalau dictionary. Betul, beda sih Mas. Ini nggak berkaitan sama ERD sama sekali. ERD dengan array itu berbeda. Kalau array itu Oh, oke. untuk menampung data yang tipenya sama, tapi dia nggak disimpan di database. Dia disimpan as a variable aja, representasi variabel. Palingan eh, misalkan di sini ya, array itu kalaupun ada di database itu posisinya adalah sebagai salah satu atribut atau sebagai salah satu subdata dari sebuah sebuah tabel customer. Misalkan ya, customer ini punya lebih dari satu nomor telepon. Mas bisa tuh di sini punya array kayak gini ya, sebagai contoh. Aku coba tambahin di sini. Nah, Mas, ini kelihatan kagak ya? Kayak pokoknya. Mas bisa aja ini punya Kelihatan Mas. oh ya nih, punya entitas namanya phone kuning pula dia. Phone numbers. Tipenya itu adalah string array. Kenapa? Karena phone numbers-nya bisa lebih dari satu. Jadi bisa kayak gini nanti disimpan. 3 XXXX, titik 2, koma gitu kan. 084, XXX, dan begitu seterusnya. 088, XXX. Jadi yang pertama itu punya indeks 0, yang kedua itu punya indeks 1, yang ketiga itu punya indeks 2. Gitu. Jadi ERD dengan array itu berbeda. Array itu sequence of data. ERD itu adalah uh, desain atau rancangan dari keseluruhan database yang akan digunakan dalam sebuah program khusus. Gitu sih. Kebayang nggak, Mas?
Kebayang Mas. Jadi Bayang ya? istilahnya sebetulnya tadi apa ERD lebih lebih luas. Kalau tadi Betul. array-nya bisa di dalam sini dengan tadi sequence yang lebih berurutan gitu. Yes, ini jadi sub itemnya dari sebuah apa ya, cluster data of customer misalkan. Konteksnya dia ada phone numbers. Oke, Oke, siap. Itu semua sih pertanyaan untuk minggu ini sih Kang. oke kalau gitu, Mas Michael, Siap. eh, nanti saya segera update video tentang apa itu tadi ya, tentang buat list ya. Please. Nah, buat list untuk video ini yang tadi saya mendemokan soal binding, nanti segera saya upload lagi ke rumah. Kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, saya close Zoom-nya. Kalau ada pertanyaan lanjutan bisa Oke, ditanya lewat chat ya. siap. Oke. Makasih banyak Kang Rizal. Yes, tapi so far sudah terjawab semua ya pertanyaannya atau masih ada yang Iya, mengganjal? nggak ada Kang, udah terjawab semua. Oke, thank you kalau gitu Mas Michael. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih Bye. juga Kang Rizal. Selamat Sama. istirahat. Ya.